Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perusahaan daerah pada PT Bipologidin Kabupaten Buru Selatan, Bursel, senilai 41 miliar rupiah, belum ada update terbaru hingga Kamis, 2 April 2026. Proses penyidikan kasus saat itu masih berputar pada koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI Perwakilan Maluku, guna memperoleh hasil audit kerugian keuangan negara. Koordinasi hasil audit ini berlangsung sejak akhir tahun 2025. Diterangkannya, jika hasil audit telah keluar dan memenuhi unsur, maka tim penyidik akan segera menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kasus ini pada 2025 kemarin di masa kepemimpinan Agus Senanto Prasetyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, tim penyidik sangat gencar-gencar periksa sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian. Saksi-saksi yang telah diperiksa diantaranya ialah Direktur Operasional PT Bipolo tahun 2013 hingga 2021 berinisial AL, PPK 2018 dan 2019 berinisial HM, Bendahara Pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019 dan 2020 RT, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Provinsi Maluku tahun 2017 berinisial LM, yang diperiksa kurang lebih 7 jam. Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah daerah hingga internal perusahaan juga telah digali keterangannya. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Tentu dokumen hasil audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI Perwakilan Maluku itu sangat dibutuhkan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Diketahui, kasus ini berawal dari perusahaan daerah Kabupaten Buru Selatan, Bursel, PT Bipologidin, memperoleh anggaran subsidi kementerian senilai Rp 36 miliar 16.260.450 rupiah. Selain itu juga perusahaan daerah ini menerima anggaran penyertaan modal dari pemerintah daerah Buru Selatan sebesar 4 miliar rupiah, pinjaman perbankan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, sehingga total yang didapatkan sebesar 41 miliar 516 juta 260.450 rupiah. Namun, anggaran negara yang fantastis itu diduga separuhnya digunakan tidak sesuai pengelolaannya. Hal ini diumumkan oleh tim penyelidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku setelah kasus ini resmi ditingkatkan ke penyidikan sejak Kamis, 19 Juni 2025. Untuk membongkar kasus ini lebih jelas, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi. Mulai dari pejabat perusahaan, pemerintah daerah Buru Selatan, hingga pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Hasil permintaan keterangan awal, tim penyelidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku temukan adanya perbuatan penyimpangan pengelola anggaran. Mulai dari penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipologidin. Namun untuk anggaran miliaran rupiah itu, jumlah kerugian negara belum diketahui dan akan dilakukan pada tahap penyidikan. Sebagai informasi, PT Bipologidin merupakan badan usaha milik daerah, BUMT, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Perda Nomor 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahaan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margaret Gunawan, SH, MH tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha pelayanan jasa transportasi laut dengan kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Kabat 2013 dan KMP Lori Amar 2019. Untuk kapal KMP Tanjung Kabat melayari rute Ambon, Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula dan Kepala Madan, sedangkan kapal KMP Lori Amar melayari rute Tual Teor, Kesui, Gorom Geser, Air Nanang dan Ambalau, PP.
Adapun jenis usaha PT Bipologidin berdasarkan Pasal 5 Perda 40 Tahun 2012, pada pokoknya menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan laut meliputi angkutan laut, penunjang angkutan laut, dan kepelabuhanan. Sedangkan Pasal 3 Akta Pendirian PT Bipologidin Nomor 34 tanggal 15 Mei 2013, pada pokoknya kegiatan perseroan meliputi usaha layanan lintas penyeberangan, pengangkutan perintis di perairan dan penyelenggaraan angkutan perintis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.